di samping saya. Tangan, kaki nyakar mas. Seperti macan mas. Di rest area. Di rest area. Dan saya ini di sana ingin mewujudkan mas bahwa ini loh Adi bingung bisa ikut syuting Alas Ruban. Selamat datang kembali di Maljemah Podcast, malam jemuah dengan segala misterinya. Baik jamaah Maljemah dimanapun kalian berada, kali ini kita kedatangan bintang tamu, salah satu teman kita yang ada di Surakarta juga. Kali ini kita kedatangan Mas Adi Bingung. Selamat datang nih Mas Adi Bingung di Maljemah Podcast. Baik mas, selamat malam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik mas. Alhamdulillah. Oke, bisa perkenalan dulu Mas ke jamaah Maljemah. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Adi Dwi Permana, bisa dipanggil Adi Bingung. Saya asal kota dari Ngawi, Jawa Timur. Ngawi, Jawa Timur. Nah, tadi kan Mas Adi udah perkenalan Adi Dwi Permana. Kok bisa dipanggil Mas Adi Bingung itu gimana sih Mas? Nah ini mas, maksudnya ke teman saya, namanya Cak Lambang. Oke. Cak Lambang itu dulu membuat nama, Adi Bingung. Kamu saya namakan Adi Bingung. Kenapa? Gini ceritanya mas. Waktu saya masuk ISI, saya mengikuti organisasi luar kampus, yaitu Arjasura, Arek Jawa Timur di Surakarta. Nah, dari situ saya itu masuk di komunitas makrab, disuruh cerita satu persatu. Saya menceritakan latar belakang saya. Kenapa sih kok saya masuk ISI ini? Tujuan saya apa sih? Bingung mas. Saya masuk ISI terus ngapain kok? Sampai ISI nggak tahu arahnya kemana. Isinya bingung terus, tanya terus. Gitu mas. Makanya dari hal tersebut dinamakan Adi Bingung. Betul. Oke, nah tapi emang latar belakangnya Mas Adi itu di dunia kesenian kan? Bukan mas. Saya itu dari nol, di kesenian dari nol. Dulu pertama itu saya SMK itu latar belakang saya tata boga di bidang kuliner. Oke. Masak-masak gitu mas. Nah saya itu berkecimpung dengan kesenian itu cuman mendengarkan musik-musik gamelan karawitan. Itu cuman mendengarkan tuh modalnya cuman suka, senang, terus buat teman tidur, membunyikan kelenengan gitu. Sampai sekarang masuk ISI padahal awal mulanya tata boga. Tata boga. Oke, berarti itu waktu SMK ya? Iya mas, SMK saya tata boga. Berarti Mas Adi Bingung ini dulunya yang awalnya tata boga, bidang masak-masak, tapi sekarang bisa kuliah di kampus ISI. Begitu ya Mas? Iya. Dan kesibukannya Mas Adi sekarang apa nih kalau boleh tahu? Sekarang kesibukan saya, ya kegiatan sehari-hari itu ngampus, terus ikut-ikut proses tari, proses prodi lain, pedalangan, teater, dan karawitan. Oke, nah dengar-dengar nih, di tengah-tengah kesibukannya Mas Adi yang menjalankan dunia perkuliahan, katanya Mas Adi ini punya channel YouTube sendiri ya? Betul. Apa betul. itu Mas? Channel YouTube saya itu Adi Wijaya. Itu nama channel YouTube saya. Dan di sana itu ada sedikit karya dari saya, yaitu karya tentang patah hati, asmara gitu.
Yang pertama itu punya sedikit karya, yang satu kudune kowe percaya, kedua kejeroan, ketiga ojo muring. Itu hasil karyanya Mas Adi sendiri ya, yang menciptakan lagu. Iya, hasil karya sendiri. Wow. Tepuk tangan dong buat Mas Adi. Bingung. Wah. Buat jamaah mal jemaah dimanapun kalian berada nih, kalau suka mendengarkan lagu Patah Hati semua ya tadi. Patah hati yang terakhir tentang perasaan, saya mengungkapkan perasaan di kos, menceritakan cintaku yang ada di sana. Waduh, apa kisah horornya ini tentang dunia percintaan apa gimana nih? Nah, itu langsung dikepoin aja di channel YouTube-nya Mas Adi di Adi Wijaya. Bener? Wow, keren banget sih Mas bisa nyiptain lagu. Nah, apa jangan-jangan ini yang mau diceritakan juga tentang lagunya kah, atau awal mulanya Mas Adi merasakan dunia-dunia mistis bersinggungan dengan hal-hal gaib itu saat kapan tuh Mas? Menceritakan tentang itu juga sangkut paut dengan waktu saya SMK. Kan pembuatan lagu itu SMK, kelas 3. Di situ juga menceritakan tentang mistis-mistis waktu saya PKL, prakerin. Praktek kerja lapangan lah. Betul. Itu di Madiun, terus di Ngawi juga ketiga. Oh berarti PKL-nya yang Tata Boga tadi? Iya. Itu ngapain aja Mas PKL-nya? Di sana itu kalau Tata Boga itu menjadi waitress, Oke. kitchen, dan lain sebagainya. Kalau sangkut paut dengan lagu itu juga menceritakan tentang saat waktu saya prakerin itu suka dengan perempuan. Oke. Percintaan nih. Percintaan. Nah, untuk tadi kan Mas Adi bilang nih, Mas Adi mulai PKL di Madiun, di Ngawi, terus sampai menciptakan lagu. Berarti Mas Adi ini nanti punya pengalaman mistisnya itu dimulai saat PKL awal mulanya. Kalau boleh tahu nih Mas, di PKL itu ada kejadian janggal kah atau hal-hal mistis yang dialami oleh Mas Adi? Kalau hal-hal mistis, kan saya sedikit percaya, sedikit enggak gitu. Jadi waktu ini sedikit cerita dari pengalaman saya di PKL di Madiun. Waktu di restoran Mas, saya itu kan sudah larut malam Mas, jam 2-an gitu. Baru clear area, tutup restoran. Saya ditinggal sendiri di dapur, kitchen. Disuruh mencuci piring dan lain sebagainya. Waktu saya mencuci piring, mangkuk dan lain-lain itu, saya merasakan hawa panas di belakang saya. Merasakan hawa itu kayak agak mendekat gitu. Terus ada di atas saya itu, kan di depan saya ini ada cermin. Cermin. Oke. Kan ada cermin gitu. Kayak ada bayang-bayangan hitam, tapi nggak ada wujudnya, hitam. Di sini. Gini. Terus ada bisikan. Le Mulyo wes bengi. Itu artinya kayak udah malam pulang. Ya kayak di bahasa Indonesia kan. Pulanglah, ini sudah larut malam. Oke. Tapi Mas Adi cuma lihat samar-samar aja nih. Ya. Sama merasakan hawa panas. Nah, itu kejadiannya saat di lokasi aja kah atau sampai selanjutnya, Mas? Itu kejadian setelah di lokasi parkiran saya. Saya pulanglah ke kos. Disuruh ada bisikan itu, saya segera beres-beres, pulanglah ke kos. Sampai kos, membersihkan semuanya, diri, cuci kaki, tangan. Terus tidurlah. Saya tidur. Nah, disitulah saya dimimpiin di kos. Tentang kejadian sebelum jadi kos itu.
sebelum jadi kos itu di sana itu tempat yang saya tidurin itu ternyata tempat ternak bebek. Kotor banget. Terus saya bangun, tidur lagi, ditepuk, ditekak, gitu, nggak bisa nafas. Terus saya teriak, kan saya berdua di kamar, dibangun sama teman saya. Itu kayak semacam ketindihan ya? Iya mas, masuk ketinggian. Jadi di atasnya ada bayang-bayang hitam sama seperti di restoran tadi. Kayak apa yang ngecekik leher ya? Iya. Sampai nggak bisa nafas. Nggak bisa nafas. Wah, serem. Dan dibangunkanlah sama temennya Mas Adi. Iya. Nah, kira-kira sosoknya itu samakah nggak sih Mas sama yang di restoran itu? Kan itu kan kayak bayang-bayang mas. Bayang-bayang itu mukanya itu nggak kelihatan mas. Cuma hitam aja gitu ya? Hitam, bayangan itu mas. Saya kenapa sih kok nggak kelihatan? Jadi saya nebak itu ini apa kan nggak bisa. Penasaran. Terus lain waktu bangun pagi di situ saya sebelum mandi kan sholat subuh dulu kan, kayak ada yang akan menyalakan kan di kamar mandi, kayak ada yang mandi, dibuka tidak ada siapa-siapa, dan di kamar mandi itu air masih nggak terkuras, masih penuh. Oke. Dan kejadiannya itu berlangsung lamakah apa cuma pada saat itu aja? Kejadian itu kayak 2 hari ya, kalau enggak 3 hari. 3 hari. Ya. Pertama itu aman-aman aja, kedua agak naik, ketiga naik. Yang ketiga itu waktu sholat. Kan saya niat membaca Al-Fatihah ya mas. Padahal di dalam hati. Di samping saya, Jawab. dijawab, wah, merinding, keinget. Itu di kos kejadiannya? Di kos itu kan ada tempat musola di sana. Ya. Dan setelah itu apa yang dilakukan sama Mas Adi? Saya terus jalani sholat itu sampai sholat itu selesai. Tapi hawa panas seperti di restoran tadi masih mengikuti saya. Wow. Berarti setelah kejadian di kamar mandi ada yang seperti orang mandi, Iya. Padahal nggak ada siapa-siapa, sampai akhirnya sholat pun diganggu, dan hawa panas yang ada di restoran tetap ngikut. Sampai kapan mas? Itu sampai setelah 3 hari itu baru tenang karena saya teleponlah ke keluarga. Bapak, Ibu, kayaknya aku di parkirin ada yang ganggu. Dan disitulah saya nggak tahu Bapak Ibu saya kenapa. Terus setelah itu suasana yang panas, suasana kayak diikutin, hilang. Saya bisa percaya ini dibawa ke orang pintar lah, ini cuman halusinasi. Tapi kenyataannya Mas Adi mengalami sendiri. Itu baru 1 di Madiun mas. Oh, yang lainnya? Yang lainnya kan ada 2 di Ngawi. Di Ngawi pun juga ada kejadian? Ada. Dan kejadiannya samakah? Berbeda mas. Waktu saya di rumah makan Ngawi, itu restoran besar mas, punya cabang banyak di sana. Saya di sana masih di bagian kitchen, belum naik di depan. Saya mencuci piring mas, masih mencuci piring lagi, mencuci piring dengan hati-hati. Piring itu
dari tumpuan sini melesat mas, tar ini Coba lihat. Sampai luka. sampai luka sampai segini, biar ini buat pengalaman, bisa biar cerita juga. Itu berarti piring yang dicuci pecah. Pecah kayak kan gini mas, di sini kan Ya. letakannya. Saya menaruh sini, saya tinggal sini kayak lompat, tapi yang lompatin siapa? Oh, kayak lompat sendiri, ada yang ngelempar. Atau itu gaya gravitasi bumi, nggak tahu kan. Iya, iya sih. Kan kalau dipikir positif, ini ada lindu. Iya, ya, ada gempa. Gempa. Tapi kan untuk dipikirkan secara logika, padahal ini suasana tenang. Saya nyuci yuk, piring nusuk sini. Dan cuma satu piring. Satu piring. Oke, itu emang rumah makan ya, di rumah makan. Di situ Mas Adi sendirian kah atau ada saksi? Ada saksi tuh para yang sudah tua-tua di sana, Karyawan. karyawan sana. Terus setelah itu, Mas, kamu di depan aja, di sini biar kami aja gitu, yang udah tua-tua. Kamu di depan aja, membantu yang di depan gitu. Dibilangin ya. Iya, setelah ada luka ini. Pulang, saya sudah risau. Pagi itu kerjanya 12 jam mas. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Wow, lama ya. Lama. Dan setelah kejadian yang piring pecah tadi, itu disuruh ke depan. Seterusnya? Enggak mas, cuma 2 hari di depan. Oke. Terus setelah itu kan pulang mas, pulang. Sampailah ke mes, di sana nggak ada kos. Mes, tidur bersama-sama teman-teman mes. Paginya jam 12, sudah siang ya mas, jam 12 saya sholat duhur di restoran sana, di masjid. Dibilangin, Mas, tiduran di masjid sana nggak apa-apa, hawanya dingin, enak buat tidur. Yang bilangin siapa? Karyawan. Oke. Karyawan bilang gitu. Saya di musola situ tidurlah di sana. Nggak tahu saya dijebak atau nggak tahu saya kenapa di sana mau tidur, dibilangin kok mau tidur. Saya lakukan itu mas. Setelah sholat itu nggak ada orang mas di sana. Saya tidur siang. Sama kejadian yang di Madiun. Dimimpiin sebelum jadi restoran itu kayak apa? Oh, jadi kayak flashback ya dulu. Nah, mimpinya seperti apa? Di restoran itu dulu kayak ada orang yang bahasa Jawa ya mas, bahasa Jawa mecel, Motong. ya, motongin kayu buat menanak nasi gitu. Oh, buat bahan bakar. Ya, bahan bakar itu semuanya banyak, kayu-kayu jati, mahoni. Terus ada karyawan yang kalau nggak nurut di apa itu, di bahasa Indonesia Dipenggal. enggak, dipecut. Pukul. Ya, pukul. Oh ya, dipecut. Ya itu mas. Itu flashback menceritakan tentang sebelum jadi rumah makan sebesar itu mas. Saya di sana tidur, kayak juga ada yang jalan di samping. Terus ada perempuan di samping saya itu sholat. Nah, saya itu kan tidur ya mas, nggak agak membuka gitu banget ya mas. Mukanya nggak kelihatan mas, mukanya nggak kelihatan. Saya miring ke kiri, saya balik lagi. Itu sholat Beliau. Oh, orang itu sholat. ya. Tapi setelah saya miring kembali lagi, sudah Hilang. Menarik juga nih ya. Dan menjadi pertanyaan saya tadi, kenapa orang itu yang nyuruh saya
sanalah kamu tidur di musola. Di sana tempatnya dingin, enak buat istirahat. Dan orang itu yang membilangin saya tidak ke situ, tidak ke sana, ke musola itu. Dia cuma ngasih tahu, Ngasih cuman tahu. nggak tidur di sana juga. Nggak tidur di sana. Tapi itu bener karyawan kan? Karyawan. Mas. Maksudnya kalau pun ada yang menggentayangi kan? Ya nggak tahu Mas ya, nggak tahu. Wow, berarti itu emang restorannya angker kah atau gimana kah? Kalau dulu itu di sana ceritanya Mas, ada orang masak di dapur. Ini ya asli Mas. Setelah memasak air panas itu mau diangkat, keguyur sendiri. Kok Badan bisa? keguyur langsung Mas. Dia melempuh semua. Dan di tempat situlah meninggal. Berarti meninggal di tempat? Di tempat restorasi di kitchen dapur. Itu yang menceritakan siapa Mas? Itu ada seorang karyawan putri yang sudah tua cerita. Nak, di sini hati-hati ya. Dulu ada ini. Oke. Berarti emang dari dulu emang udah ada cerita-cerita yang janggal juga ya? Janggal. Terus setelah itu, sudah berlanjut hari-hari terus Mas. Saya nggak percaya sama cerita-cerita itu kan. Dan kadang kan juga percaya, enggak ini apa. Tuh. Pernah kejadian saya Mas. Waktu membakar ayam. Kayak panggang, bakar, bolak-balik. Kayak ada yang nemenin Mas. Nemenin? Di samping saya. Wujudnya? Hitam. Oke. Itu tempat kejadian yang sudah terjadi yang keguyur itu. Oh, tempat kejadian orang itu meninggal? Iya. Kok Mas Adi bisa tahu kalau ditemenin? Soalnya gini Mas, waktu saya ngambil ayam gini, kaget ada bayangan hitam. Saya nggak ada sih. Saya tengok lagi, masih ada. Saya terus yang terakhir di bawah sama kompor api yang masih pakai kayu. Itu di sana itu melihat saya. Wow. Itu Mas Adi berarti lihat sendiri ya orangnya nyengir? Iya. Cewek. Wajahnya itu sudah berdarah-darah melempuh itu. Terus pakaiannya sudah sobek-sobek itu. Dan itu kan Mas? Kalau makhluk yang tidak kasat mata kan bahasanya itu kan di nemplek lemah itu enggak napak. Enggak napak tanah itu di atas. Saya sama bakar itu kaget Mas. Terus saya lari Mas sama ibu, saya di sini dilihatin sama sosok ini yang seperti kamu sampean lah biasa ceritain sebelumnya yang kena keguyur air panas. Berarti cewek yang meninggal itu ya? Cewek. Karyawan situ juga. Dan respon dari ibu-ibu itu? Nggak apa-apa lah, itu cuma kenalan sama kamu. Ya kali kenalan sama makhluk gaib ya. Berarti oke, udah mulai horor nih cerita yang dibawakan sama Mas Adi Bingung. Itu kejadian paling gong di situ. Kan 3 lokasinya, Madiun, Ngawi. Iya. Yang lokasi ketiga.
terakhir Masih ada. masih ada. Wow. Samakah kayak yang berarti beda tempat ya? Beda tempat yang terakhir. Tapi tetap masih di Ngawi. Di sana saya masak mas, saya masak itu di bahan-bahan disiapin mas, bahan saya masak disiapin, nggak tahu lombok, brambang, bawang sudah irisan, sudah dirajang. Padahal di sana itu belum ada apa-apa. Oh, belum ada karyawan. Karyawan sudah ada, tapi kan yang di kitchen kan saya sendiri. Iya. Masuk jam 3 pagi. Kan ada lemburan banyak pesanan 300 pack catering itu. Saya jam 3 pagi datang ke sana. Saya ngiris-iris berambang-berambang itu. Lah ternyata di sini sudah ada. Sudah siapa? Nggak tahu yang nyiapin siapa. Saya lah ke kamar mandi didodokin. Kan saya lagi ke WC kan, buang air kecil gitu. Dok. Mas, cewek. Manggil. Ya. Dan pernah saya itu nggak tahu ya mas, kayak di kayak anak orang indigo ngasih tahu saya, kamu itu disukain sama cewek, tapi makhluk halus. Itu yang ngasih tahu teman kerjaan di lokasi ketiga. Iya, lokasi 3 itu ada mbah sudah sepuh. Iya. Kan penjaga sana. Saya ditahan, kamu disukain cewek yang punya restoran sini, tapi nggak kelihatan. Disukai sama makhluk gaib. Bentar. Itu tadi yang di lokasi ketiga kan menceritakan tentang Mas Adi saat di kamar mandi. Itu ada sosoknya nggak mas setelah dodok-dodok pintu itu? Saya buka mas, nggak ada siapapun mas. Nggak ada siapapun. Itu kamar mandi yang pojok. Ya. Saya pindah lagi ke kamar mandi sebelah tengah, sama. Dok 3 kali. Mas. Merinding saya mas. Siapa ini? Saya cari tidak ada. Nah, waktu saya masak ada perempuan seorang, rambutnya panjang, gini, jalan. Di belakang Mas Adi? Di depan. Kan tempat prakeringan ketiga itu sifatnya depan tuh sudah kayak tempat kayak alas, tapi bukan alas, luas gitu loh mas. Nggak ada pohon-pohon. Pekarangan ya, lewat. Wah, apa itu? Nah udahlah, lagi mas, pojok, dilihatin sama sosok itu. Wujudnya itu cantik, pakai di sini pakai kalung, terus rambutnya itu diore, bahasanya diore ini, terus gini tangannya. Ini cerita yang saya alami, juga saya buat. Dan itu reaksi Mas Adi, larikah atau malah kayak apa mas? Reaksi saya gini mas, saya lihat kan, soalnya kan nggak pernah sih kayak gini. Saya lihat batin saya gini, bahasa Jawa ya mas. Iya. Ning kene aku kerja,
kowe yo ojo ganggu aku yo ora ganggu kowe. Di sini aku kerja, aku nggak ganggu kamu, kamu juga jangan ganggu aku. Setelah itu Sudah. hilang. Wow, Saya ini cerita bayangin tempat itu masih Mas. Masih saya di sana. masih terngiang-ngiang lah ya. Yang di sana. Apa itu sosok yang menyukai Mas Adi? Gak tahu. Udah Tapi lumayan loh Mas, cantik ya. saat ini gak berwujud. Wow, tapi ada cerita kah tentang sosok wanita tersebut atau cuma penunggu situ aja emang? Kata mbahnya tadi, Heeh. itu yang menunggu situ. Sudah dari dulu itu di situ sudah sebelum didirikan restoran si makhluk itu sudah di sana. Emang udah ada di situ berarti penunggunya situlah ya. Kayaknya sih iya. Bingung sih Mas, kalau aku jadi Mas Adi pun juga bakal apa ya? Antara nggak percaya dan percaya, tapi ini Mas Adi mengalami sendiri dan masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Iya Mas. Kayak tadi saya cerita, saya tangan bergerak-gerak itu. Saya membayangin dulu waktu saya prakerin di sana. Itu wah. Tapi kejadiannya di lokasi ketiga itu udah selesai di situ aja. Udah, prakerin sudah selesai. Mas. Udah. Tapi ini ada yang nggak lucu lagi juga. Gimana tuh Mas? Lucunya ini di sini Mas. Saya sama teman-teman tuh baru pulang apa itu Mas? Kayak di sini juga ada organisasi lah. Organisasi. Oke, berarti ini beda cerita. Ada cerita lagi. Yang magang udah selesai. Selesai. Oke, lanjut. Pulang, sebentar saya ingat yang lucu sih. Iya. Pulang lah dari tempat bermain sama teman-teman. Pulang, kan jalan kaki Mas, jalan kaki. Pulang jalan kaki, terus teman-teman apa itu Mas? Bentar. Teman-teman tuh bahasa Indonesia kebelet itu apa, Mas? Ya kebelet. Kebelet. Kebelet ya? Kebelet. Kebelet pipis ya? Iya, kebelet pipis. Kebelet pipis itu di selokan Mas. Di selokan. Nah, depan tuh ada tegalan ya, tegalan. Kebun dah, kebun ada ya. kebun Mas. Sorry Mas, bahasa saya. Gak apa-apa. Ada kebun di sana depan ada kebun, ada pisang. Pokoknya bahan pohon-pohon pisang. Ya. Teman-teman di sana pipis lah Mas. Pipis. Saya di gini. Mas, kayak apa? Di situ ada apa gitu? Kayak apa? Jerung. Pocongan nyewedak lah ya. Pocongan itu mendekat. Lah, waktu pipis itu kocar kacir. Bahasa kocar kacir apa? Iya, kocar kacir. Itu berapa orang di situ? Ada 5 Mas. Saya, teman-teman saya yang ngawi semua itu. Iya. Pohon pisang kan pohon pisang hoyak biasa, goyang-goyang. Tetapi ada apa itu pocongan jrung mendekat. Dan lari semua. Lari semua. Kocar kacir. Kocar kacir nih. Dan ternyata gongnya Mas, itu teman sendiri yang ngetes siswa tadi. Oh, jadi-jadian. Jadi-jadian bukan asli. Tiwas ketakutan, kocar kacir. Oke, berarti enggak hantu beneran lah ya? Enggak, soalnya kan dari organisasi latihan ke pencak silat itu ya, Mas. Ya. Yang langsung sebut saya sebut mereknya enggak apa ya? Iya. Saya latihan punya silat. Iya. Tiba ternyata teman-teman yang ngetes tadi yang jadi pocongan. Oh, itu berarti malam hari? Malam jam 2-an sudah Mas. Oh, oke. Wow, gimana nih jamaah amal jemaah? Cerita yang dibawakan oleh Mas Adi bingung ini. Tapi emang dari dulu backgroundnya Mas Adi itu emang sensitif kah atau enggak? Gimana ya Mas ya? Yang sensitif seperti apa Mas? Sensitif dengan hal-hal gaib dan mistis.
Ya tadi Mas percaya atau enggak gitu Mas. Oke, berarti masih kayak yang masih percaya Iya. enggak. Sampai sekarang pun juga. Kenapa? Ya kan kita hidup kan berdampingan Mas. Ya, Berdampingan kan ada ada yang nggak kelihatan, ada kelihatan, ada siang, ada malam, ada perempuan dan lain-lain. Kan kita berdampingan dengan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Dan menurut saya itu saran buat teman-teman gitu, kalau apa itu Mas, ke tempat-tempat yang tidak pernah kita jumpain, tidak pernah kita kesana, itu bahasa Jawanya uluk, uluk salam, iya, memberi salam. memberi salam pada makhluk yang tidak terlihat. Kenapa Mas berpesan seperti itu? Apakah Mas Adi pernah mengalami sendiri? Iya betul Mas, saya mengalami sendiri. Ya kayak kejadian-kejadian di suatu parkrim itu, suatu parkrim 3 restoran itu, saya nggak uluk salam. Kerja parkrim biasa, nggak uluk salam langsung. Jadi pesannya buat teman-teman, buat jamaah Mal Jumat dimanapun kalian berada, eh, pesan dari Mas Adi itu benar ya. Emang dimanapun tempatnya itu harus ngucap, ke tempat yang baru itu harus salam. Karena kita kan nggak tahu ya, soalnya Iya, kan hidup berdampingan dengan hal-hal yang nggak kelihatan selain kita. Oke, dan dengar-dengar nih Mas Adi bingung setelah menceritakan pengalamannya tentang hal-hal mistis di eh, PKL magang, tempat magang ya, iya tempat magang. PKL dan kejadian-kejadian yang mistis nih. Dengar-dengar Mas Adi sekarang ikut project salah satu film ternama nih. Bener gak Mas? Wah, oh, tahu Mas. Ini berita dari mana ya? Ini Saya kan aslinya dukun Mas. dukun, dukun, dukun basi. Dukun beranak, bener. Bener gak Mas itu? Ya, alhamdulillah Mas, saya juga ikut film itu Mas. Oke, keren banget nih. Film apa tuh Mas? Saya itu dia diajak Mas, diajak teman saya, ya teman sendiri. Itu proses film, wah lumayan agak besar proyek itu. Namanya film Alas Roban. Wow, itu emang besar sih Mas, nggak agak lagi sih. Emang besar. Itu udah tayang Untuk film Alas Roban itu tayangnya nanti di bioskop tanggal 15 Januari tahun depan, 2026. 2026 tahun depan. Oh, berarti belum rilis ya, belum tayang. Belum. Nah, berarti di situ Mas Adi ikut berperan sebagai apa? Atau salah satu tokoh kah? Atau figuran kah? Atau gimana? Saya itu di sana sebagai talent Mas. Oke. Talent. Di sana itu saya ya gini Mas. Teman-teman, saya mikirnya gini. Teman-teman belum pernah merasakan saya. Saya di sini menjadi talent. Itu harus semaksimal mungkin. Bagaimana cara saya sebagai Adi bingung, dari latar belakang Adi bingung itu Mas, Ya. sampai syuting film besar yang apa itu belum saya alami seumur hidup. Keren. Buat teman-teman nih, tungguin Mas Adi di film Alas Roban tanggal 15 Januari 2026. 2026. Wow, di situ Mas Adi filmnya horor ya? Wah, horor Mas. Horor. Horor banget. Di situ Mas Adi kan ini film horor ya? Iya. Kan kalau film horor biasanya kan ada hal-hal mistis kan ya, berbau-bau mistis. Apalagi lokasi syutingnya di Alas Roban ya? Iya, di Alas Roban. Nah, itu Mas Adi katanya juga punya pengalaman mistis di sana. Kalau pengalaman mistisnya itu nggak terlalu sih Mas, tapi pengalaman di ke apa itu
pengalaman di persyuting filman itu baru pertama kali, dan pengalaman di sana saya ambil itu tentang keproduksian dan untuk kesutradaraan, mata-mata lighting semuanya itu saya ambil dari pengalaman. Di sana saya merasakan senang banget Mas. Jadi di sana saya tidak ke bawah hawa mistis enggak. Di sana tenang, dan saya ini di sana ingin mewujudkan Mas bahwa ini loh Adi Bingung bisa ikut syuting Alas Ruban. Dulu waktu SMP, SMA, sampai kuliah ini Mas, dibully, terus ejekin, diremehin. Adi itu apa? Adi itu nggak bisa apa-apa. Terus saya gini, batin saya gini, ya nanti lihat aja siapa yang dapat rezeki. Dan alhamdulillah ada teman baik di samping saya mengajak saya ikut syuting di film Alas Ruban tersebut. Dan pengalaman saya di sana itu tentang, kan di sana saya sebagai, kan jurusan saya latar belakang karawitan sekarang Mas, juga nabuh di sana Mas. Cara pengambilan suara itu bagaimana, untuk secara syuting itu bagaimana, saya malah menyudut pandangkan gitu yang agak nggak saya ikutkan bahwa mistis di sana itu. Enjoy aja lah Enjoy ya. aja, kita syuting biasa gitu. Dan di sana ada artis-artis terkenal, wah Seneng ya? Sowan cantik-cantik, bagus-bagus. Itu loh poinnya. Poinnya kan di situ Mas. Terus dan tapi saya di situ juga masih ada orang yang iri lagi. Pulanglah dari lokasi syuting, ketemu dengan teman-teman, diajak, wis sombong, nggak ngawai bahasa nggak ngawai itu Mas. Nggak mawas apa? Nggak inget. Nggak peduli. Nggak peduli gitu. Terus saya, wah, kamu itu belum merasakan ikut syuting besar seperti saya. Batin tapi Mas, batin. Batin aja. Tapi ya udah Mas, teman-teman itu yang nggak suka sama saya silakan, yang suka silakan mendekat. Lalu ada teman yang ngasih saran yang baik saya masukkan, yang ngasih saran jelek saya keluarkan telinga kiri. Ini nggak usah digubres saya Mas. Namanya kan juga apa ya? Ya pro kontra itu pasti selalu ada di dunia. Seperti Mas Adi tadi bilang, ada cewek, ada cowok, ada pagi, ada malam, dan ada yang suka, ada yang nggak suka. Tetap semangat ya Mas. Wah, semangat terus Mas. Semangat terus. Saya akan membuktikan bahwa Adi Bingung hari Ngawi, insya Allah bisa. Insya Allah, amin. Wow, keren banget nih Mas Adi Bingung ikut syuting film Alas Ruban. Berarti di sana ngapain aja Mas? Di sana juga aktivitas sehari-hari juga ibarat saya seperti raja Mas. Wah. Berapa hari toh di sana itu? Di sana itu 5 hari. 5 hari. Terus di sana dilayanin, nginep hotel, makan belum, dikasih makan, ya kayak raja Mas. Minum dilayanin. Berarti di sana syutingnya horor, tapi Mas Adi seneng ya karena enjoy, karena baru pertama kali ikut film juga ya. Iya. Dan cerita yang dibawakan Mas Adi itu kan dari awal tadi udah horor ya. Iya. Sampai ikut film horor. Berarti di film horor ini tadi nggak mengalami kejadian-kejadian? Kejadiannya tapi nggak di lokasi syuting. Di? Kejadian itu di lokasi waktu perjalanan pulang. Setelah syuting? Setelah syuting selesai. Kenapa tuh Mas? Setelah syuting selesai, teman-teman kan biasa Mas, mulutnya kan nggak bisa dijaga.
kenapa sih tadi di sana nggak ada yang kesurupan? Nantangin. Nantangin Mas. Coba nanti ada di sana ada yang kesurupan, saya sembuhin gitu. Ada yang bilang seperti itu, ditantang di sana. Akhirnya pulang semua dari lokasi. Kejadian waktu di rest area ada seorang yang tadi bilang kayak gitu. Wah, tidak bisa membayangkan Mas. Tangan, kaki nyakar Mas. Seperti macan Mas. Di rest area. Di rest area. Rest area dan ada teman saya kan yang bisa nyembuhin. Wah, juga apa Mas? Nggak bisa Mas, nggak bisa nyembuhin. Ya nak, ini kata-kata terakhir gini. Aku gelem metu saka ragaku yen kowe gelem njaluk sepuro ning lokasi itu. Berarti yang tadi nantangin kesurupan sendiri. Kesurupan sendiri Mas. Nggak bisa disembuhin. Yang kalau bisa Mas, tapi ada persyaratan Mas. Apa itu? Persyaratannya ini apa itu, sajen Mas. Sajen ya Mas? Iya, sajen. Ngasih sajen di sana. Ngasih sajen ke lokasi. Iya, di lokasi. Balik dong berarti. Enggak Mas, pasrah Mas. Oke, berarti nggak dilakuin. Dipasrahin sama orang di sana. Oke, dititipin. Wah, itu sangat mengerikan Mas. Di rest area Mas. Di Iya. rest area itu rambut orang. Dan akhirnya bisa sembuh karena Teman saya telepon untuk ngirim sajen di sana, dikasih ke pohon. Di situ kan ada Iya. pohon beringin besar. Nah, di tempat orang itu bilang, siapa yang bisa itu Mas, tadi saya bilang. ya yang kok nggak ada yang kesurupan Nah, sih. itu. Di tempat Dan- lokasi itu Dan akhirnya langsung sembuh. sembuh. Itu kesurupannya lama nggak sih? Lumayan. Enggak sih Mas, Sebentar. aja. Cuman kayak ada yang nempel lewat. Oh, tapi chaos ya. Chaos. Berarti sosoknya tadi kesurupan macan. Macam. Itu emang kesurupan dari sananya kah? Atau nggak tahu? Ya itu tadi bilang kan, aku gelem metu saka ragamu yen kowe gelem njaluk sepuro. Oh, Ada satu syaratnya nih. aku mau keluar dari badanmu kalau kamu ngasih sajen. Iya. Dan lebih apa itu Mas? Konflik lagi itu setelah syuting di sana. Itu cerita pribadi saya lagi. Cerita pribadi saya lagi. Yang syuting sudah selesai, cerita pribadi saya lagi. Itu kejadian di dekat-dekat rumah sih Mas. Di dekat rumah Mas Adi di Ngawi. Iya. Di sana menyelenggarakan suatu event. Dan di suatu event itu kan pasti ada dupa ya Mas, dupa. Iya. Satu penampil itu ada, yang penampil terakhir Mas. Penampil terakhir itu tidak dikasih sesaji. Nah, orang yang nggak ngasih sesaji itu Mas, ya ini kepercayaan sama enggak sih Mas, kena efek. Nah, minum dulu ya Mas ya. Ya, monggo. Belum Minum. minum Pak. Minum. Berarti sambil ingat-ingat, berarti di daerah Mas Adi ada event
yang event pertunjukan yang diikuti oleh beberapa masyarakat per RT di sana. Oke. Dan setiap penampilan itu ngasih sesajen. Iya. Dan pada saat penampilan terakhir ternyata nggak dikasih sajen. Dan yang terjadi Beliau terkena sakit. sawan. Oh ya, kayak diikutin Mas. Oke, ketempelan. Ketempelan, teriak-teriak. Gitu. Teriak-teriak, badannya panas. Terus ada diperiksakan di dokter nggak sembuh-sembuh, dikasih obat nggak sembuh-sembuh. Terus di apa itu ayah orang pintar Mas. Di ayah orang pintar itu nggak mempan. Terus apa itu ada orang tua kandung itu bilang gini, yang kena sawan itu gini, aku njaluk tegan kampil ijo. Artinya apa tuh? Aku minta air degan hijau. Nah, setelah diminumin Mas, sembuh Mas. Yang ngasih? Dibeliin. Setelah beliau minta, langsung dibeliin. Oh, oke. Jadi saat ketempelan yang ada di badan itu minta degan hijau. Iya. Dan akhirnya dikasih dan sembuh. Ya, sedikit cerita itu dari itu saya Mas. Dari cerita-cerita semua itu saya rangkum itu, ya kembali lagi kalau di tempat-tempat itu banyak uluk salam. Iya. Dan jaga sopan santun. Oke, cukup menarik jamaah Maljemaah tentang pengalaman yang dibawakan Mas Adi ya. Mas Adi bingung tentang cerita-cerita bahwasanya dimanapun kalian berada, dimanapun tempatnya, itu pasti ada. Iya, pasti. Ada hal yang memang nggak kelihatan. Dan pesannya nih dari Mas Adi untuk jamaah Maljemaah tadi? Pesan dari saya, banyak-banyaklah kamu, kalau menurut ajaran Islam, banyaklah kamu di sana berzikir di tempat lokasi, dan jangan lupa uluk salam. Dan pesan saya lagi, kalau di sana jaga sopan santun. Kesan dari saya, yang dari saya alami semua itu menjadi pelajaran bagi saya sendiri. Seperti saya kurang sopan, saya kurang mempelajari tentang ilmu-ilmu ilmu-ilmu tentang mistis, gaib, saya nggak tahu. Gimana ya Mas, saya sudah terlanjur nggak dididik sih, terlanjur saya nggak kurang pengalaman relasi gitu, kurang mengeksplor. Iya. Udah Mas Adi? Sedikit saya punya tembang buat suatu cewek. Oke. Siapa itu si setan tadi? Oh, buat cerita tadi. Biar itu lebih tenang di sana. Oke. Buat setan yang ada di tempat ketiga. Ya, di tempat ketiga ya. Iya. Berarti yang suka sama Mas Adi, semoga Anda menonton podcast kita, dan ini Mas Adi ada sesuatu buat Anda. Dan mau pakai dupa? Wah, boleh Mas. Oke. Saya hidupin ya. Tembang buat seluruh makhluk yang tidak kasat mata,
cewek-cewek jangan suka jahil sama cowok-cowok. Ini aku kasih tembang, tapi jangan suka sama aku ya. Duh wong ayu gawe ayam atiku tatapan netramu gawe ayam ing atiku. Besok kapan aku kowe bakal ketemu. Semoga aja makhluk-makhluk yang tidak kasat mata kita bisa ketemu, entah itu di alam gaib dan itu di alam manusia. Sudah. Wow. Itu namanya kidungan atau tembang, Mas? Sebuah tembang apa tuh, Mas? Tembang mocopat Pocong. pocong ya, pocong. Pocong ya? Pocong yang seperti kalau aslinya mocopat pocong kan mengambangkan seorang manusia kalau sudah mati akan dipocong. Oke. Wow. Keren banget nih Mas Adi Bingung telah membawakan pengalaman mistis dan juga pesan dan juga tembangan tadi untuk jamaah Maljemaah. Semoga Anda juga mendapatkan ilmu hikmah yang dapat diambil dari pengalamannya Mas Adi dan juga cerita yang dibawakan Mas Adi, bahwasanya dimanapun tempatnya, dimanapun lokasinya, kalau belum pernah datang sebaiknya tetap jaga kesopanan dan juga tetap memberikan salam dimanapun kalian berada. Mungkin cukup itu dulu ya Mas cerita kita pada kali ini. Tentunya terima kasih banyak Mas Adi karena sebentar Mas, sebentar. Oh iya, udah ini buat jin yang ada di sana. Oke. Terima kasih Mas Adi karena udah menyempatkan waktunya di Maljemaah Podcast. Semoga cerita kita dapat bermanfaat untuk jamaah dimanapun. Amin. Saya juga terima kasih juga Mas sudah diundang di podcast Malam Maljemaah. Oke. Tetap matur nuwun. Oke, jamaah Maljemaah dimanapun kalian berada, singkat dan juga jelas pesan yang disampaikan Mas Adi dalam episode kali ini. Tetap nantikan episode-episode selanjutnya di channel kesayangan jamaah di Maljemaah Podcast. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Dan juga jangan lupa follow akun Maljemaah Podcast di Instagram dan juga di TikTok. Oke, cukup dari saya Restu, pamit undur diri. Terima kasih. Rahayu.